Inilah cerita kami, 17 kepala yang dipertemukan dalam satu tujuan. Kami datang dari jalan yang berbeda, membawa mimpi, membawa tawa, juga membawa luka yang tak selalu terlihat. Bagaikan kemarau yang KKN 162. kurindukan turunnya hujan. Di sebuah desa bernama Sarakan, Waktu kami yang belajar berjalan bersama, belajar memahami, belajar mendengarkan, belajar melepaskan ego. 4 minggu yang mungkin terlihat singkat, tapi disinilah kami menemukan arti kebersamaan. Bukan kami yang mengajarkan ke desa ini, tapi desa inilah yang mengajarkan kami arti memaknai kehidupan. Ada tawa yang pecah di tengah lelah, ada konflik yang membuat kami hampir runtuh, ada air mata yang diam-diam jatuh, dan ada kenangan yang terlalu indah untuk dilupakan. yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan. Minggu pertama selalu terasa istimewa. Kami datang dengan semangat, penuh ide, dan penuh rencana. Tak kekal Warga menyambut dengan senyum. Anak-anak berlari menyapa tanpa ragu. Semua terasa lebih indah. Semua terasa lebih baru. Seperti halaman kosong yang siap kami isi bersama. Namun di balik senyum ada rasa canggung. 17 kepala yang belum saling mengenal masih mencari cara untuk berjalan beriringan. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu kita. Hari-hari berikutnya, perlahan kami sudah menemukan ritme. Mulai dari mengajar di sekolah, menemani anak-anak mengaji, bahkan membersihkan jalan desa, dan juga bercanda di dapur posko kita. Lelah memang ada, tapi selalu terbayar dengan tawa yang sederhana. Perlahan, 17 kepala itu mulai menyatu. Bukan lagi tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang bagaimana kami saling menguatkan. Sebelah air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan bertemu. Namun, perjalanan tak selalu mulus. Minggu ketiga menjadi ujian bagi kami semua. 17 kepala ini ternyata tak selalu sejalan. Ada perbedaan pendapat, ada rasa lelah, ada suara yang meninggi, ada diam yang menyakitkan, dan ada air mata yang jatuh tanpa terlihat. Tapi justru disinilah kami belajar bahwa keluarga bukan berarti tanpa konflik, melainkan bagaimana kami tetap bertahan meski berbeda. Dari pertengkaran kecil, kami belajar untuk memahami. Dari ego, kami belajar untuk menunduk. Dan dari air mata, kami belajar arti memaafkan yang sesungguhnya. Waktu berjalan terlalu cepat.
Baru kemarin rasanya kami datang dengan alma mater yang sama. Ternyata hari ini kami harus bersiap untuk pulang. Minggu terakhir adalah tentang perpisahan. Tawa yang dibalut haru, tangis yang tertahan, bahkan pelukan yang enggan dilepas. Banyak anak-anak memanggil nama kami dengan mata berkaca. Warga juga mendoakan langkah kami dengan tulus, dan kami hanya bisa menunduk, menahan air mata ini. Saat itu kami sadar, semua yang pernah terjadi, tawa, lelah, konflik, hingga air mata telah berubah menjadi satu hal, yaitu kenangan. Kenangan yang akan kami bawa selamanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Munandar dari TPQ Al Mujahidin Palem 5, dan juga bersama dengan saya Kondi. Kita mau ngucapin selamat buat teman-teman dari KKN. KKN apa kan? KKN Aksatrasa 162. Wah, luar biasa. Teman-teman yang sudah ikutan nimbrung di TPQ Al Mujahidin Duta Asri Palem 5, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut nimbrung dan sudah ikut bergabung dan juga ikut mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik di sini. Dan tak lupa kita juga mau doain ya, Mon. Ya, kita juga mau doain ke teman-teman dari KKN Aksatrasa 162. Semoga selalu sukses di masa yang akan datang dan ilmunya jadi manfaat. Gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan sukses untuk teman-teman dari KKN Aksatrasa. Alhamdulillah terbantu sekali dalam 3 minggu ini ya. Kebetulan memang bertepatan di bulan Agustus, jadi kami dari sekolah juga banyak program yang harus dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT yang ke-60, dan kami sangat terbantu dengan adanya kakak-kakak hadirannya di sini untuk membantu mengajar di kelas, karena emang kami juga banyak persiapan yang harus disediakan di sekolah untuk berbagai macam lomba seperti hadiah dan jenis-jenis perlombaan yang akan dilaksanakan. Maka itu berterima kasih sekali di kelas kondusif anak-anaknya ya, jadi tidak terbengkalai. Kami juga melaksanakan kegiatan belajar di sekolah ini di bulan ini sangat merasa terbantu sekali, dan memang kakak-kakak itu kan IT-nya lebih pinter-pinter ya, mungkin anak-anak juga senang belajar memakai proyektor kemarin ya, menggunakan fokus dan lain sebagainya, sehingga anak-anak juga tidak jenuh di dalam kelas. Ya, alhamdulillah berkat adanya anak-anak KKN 2025 acara ini
kita pendapatan agak bertambah lah dikit. Ya, walaupun mereka nggak setiap hari beli. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Walina. Saya anggota PKK Desa Sarakan di bagian BKB Bina Keluarga Balita. Kesan-kesan saya adanya mahasiswa-mahasiswi UIN Jakarta selama KKN di Desa Sarakan sangat membantu ya. Apabila ada kegiatan di PKK mereka membantu. Terus pesan-pesan saya untuk anak-anak mahasiswa, semoga ilmu yang didapat di Desa Sarakan bisa dijalankan di masyarakat. Ya. Terus tetap semangat belajar, semoga sukses apa yang dicita-citakan, semoga berhasil. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak-anak KKN yang udah berkunjung ke desa kami, telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi warga sekitar. Semoga ilmunya bermanfaat dan buat anak KKN sukses selalu. Menurut saya, ya program kerja KKN dari UIN itu sangat bermanfaat buat warga sekitar, terus buat masyarakat juga, buat kita anak-anak PKK, KWT yang tadinya tidak tahu cara membuat lilin aromaterapi jadi bisa tahu, yang tadinya tidak tahu penggunaan pupuk kompos jadi tahu, terus cara hidroponik. Semoga kedepannya bisa berlanjut lagi buat anak-anak PKK dan anak-anak KWT. Kami datang ke Desa Sarakan ini untuk menjalankan program KKN. Tujuan kami datang ke sini bukan hanya untuk menerapkan ilmu yang kami dapat di bangku perkuliahan, tetapi juga untuk bersinergi dengan masyarakat, membangun dan memperkuat potensi lokal yang ada. Program-program yang kami rancang berfokus pada pendidikan, lingkungan, dan sosial. Selama kurang lebih 1 bulan kami berada di sini, kami berusaha semaksimal mungkin, khususnya kelompok KKN Aksatrasa 162, memberikan manfaat nyata untuk masyarakat Desa Sarakan. Banyak sekali manfaat yang kami dapatkan selama kami berada di Desa Sarakan ini. Selain berinteraksi langsung dengan masyarakat desa, kami juga belajar bagaimana memenuhi kebutuhan warga, berkoordinasi dengan perangkat desa, dan juga beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Masyarakat yang ramah dan terbuka juga memudahkan seluruh kegiatan kami selama kami berada di sini. Dari kegiatan hidroponik, kami belajar tentang ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan sempit. Kemudian ada workshop minyak jelantah, bagaimana mengolah limbah rumah tangga menjadi barang yang bermanfaat, salah satunya lilin. Kemudian kami juga dari program mengajar diberi kesempatan untuk mendidik anak-anak dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Semua ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi kami yang seorang mahasiswa yang memerlukan pengalaman sebanyak-banyaknya dan juga sebagai calon anggota masyarakat yang peduli dan bermanfaat. Semua ini kami dapatkan di Desa Sarakan ini. Saya, KKN itu bukan sekedar program kabilos, tapi perjalanan hati belajar bersama masyarakat. Hidup di Desa Sarakan ini, akhirnya gue bisa nemuin arti sederhana dari sebuah makna kebersamaan yang tulus. Tiap lihat anak-anak di kelas ketawa tuh jadi ngasih semangat baru gitu dari yang tadinya kita udah capek seharian ngajar. Gantung ya. Saya belajar bahwa ilmu yang kita bagikan mungkin kecil, tapi maknanya bisa besar bagi orang lain. Gotong royong bersama warga Sarakan mengajarkan saya bahwa kebersamaan lebih kuat dari sekedar rencana. KKN ini gue belajar bahwa pengabdian itu bukan diukur dari apa yang kita punya, melainkan pengabdian adalah memberikan apa yang kita rela bagi. Kebersamaan di kelompok ini membuat saya merasa memiliki keluarga baru di luar rumah. Menurut gue, Desa Sarakan memberikan kita ruang untuk tumbuh dari mahasiswa menjadi manusia dewasa yang manusia. Saya belajar ikhlas dari warga yang menyambut tanpa banyak kata, tapi penuh makna.
setiap doa dan senyum anak-anak Desa Sarakan menjadi pengingat bahwa kebaikan selalu sederhana. Saya bersyukur bisa hadir di sini karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kebersamaan kami mungkin singkat, tapi kenangannya akan panjang sampai kapanpun. Saya percaya jejak kecil yang kami tinggalkan akan terus hidup di desa ini. Menurut gua KKN ini ngajarin kita tentang keberanian yang penuh, lalu kita juga belajar dari peduli terhadap masyarakat sekitar, dan juga ngajarin kita tentang saling support sesama lain, saling melindungi, dan juga memaknai arti kebersamaan yang nyata. Desa ini memberi saya pelajaran yang tidak ada di buku, tapi akan selalu ada di hati. Saya pulang dengan hati penuh syukur karena Sarakan menjadi salah satu bagian dari cerita hidup saya. Kami Aksatrasa 162 izin pamit. Terima kasih Desa Sarakan atas semua pelukan hangat yang kalian berikan.